Harta yang paling berharga adalah keluarga. Oke, salam damai. Sampai ketemu lagi dengan Bidang Marturia GKJTU. Bersama saya kembali Pendeta Agris Pujiono. Kali ini kita akan membahas, haruskah kita punya anak? Tema ini tentu sangat menarik, terutama bagi keluarga-keluarga muda, mungkin yang masih bergumul, kira-kira punya anak ini harus atau tidak. Ada yang pengen segera punya anak, tetapi ada juga yang berusaha pengen punya anak tapi belum diberikan anak, sehingga kadang-kadang hal itu mempengaruhi kehidupan keluarga. Kadang-kadang jalinan cinta yang awalnya tidak berorientasi untuk memiliki anak, ketika dalam keluarga, setelah menjadi sebuah keluarga, belum dikarunia anak, itu akan menjadi sebuah persoalan besar. Maka dari itu, saat ini kita akan membahas itu, haruskah kita punya anak? Bersama beliaunya kembali, Bapak Pendeta Eliezer Budiono, yang dimana beliaunya adalah Ketua Bidang Marturia GKJTU, MPH GKJTU, dan beliau juga Pendeta GKJTU, Pendeta Jemaat di Semarang 4, di Serondol. Gitu. Apa kabar Pak Eli? Baik Pak Agris, bagaimana Pak Agris? Baik Pak, kita berjumpa lagi ya. Ya. Oke, yang bulan sudah keluarga. beberapa bulan lalu kita berjumpa di bulan Oktober ini, yang dimana gereja-gereja reformasi merayakan sebagai ada bulan-bulan keluarga. Ya. Oke, di sini Pak, di dalam bulan keluarga ini kita membahas, harus enggak kira-kira sebuah keluarga ini memiliki anak begitu. Karena begini, memang kalau ketika masih pacaran itu kan, itu mikirnya tidak sampai ke situ. Mikirnya ini yang penting saya saling mencintai, punya cita-cita menjadi sebuah keluarga yang harmonis, indah, penuh cinta begitu. Tapi ketika sudah jadi keluarga, apalagi mbahnya ini, mana cucuku kok tidak lahir-lahir gitu. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah polemik sendiri. Tidak sedikit sebuah keluarga ini goncang, bahkan hampir cerai, bahkan ada yang cerai juga gara-gara tidak segera memiliki anak. Nah, menurut Pak Eli bagaimana itu Pak? Ya, sahabat Marturia, selamat memasuki bulan keluarga. Ya, keluarga besar GKJTU tetap masih menggunakan tradisi gereja, menggunakan waktu sepekan untuk membahas masalah keluarga Pak Agris. Ini tema yang sangat baik sekali. Haruskah punya anak? Nah, kalau segera dijawab itu sebuah alternatif sebetulnya ya. Itu jawab singkatnya begitu. Cuma soal keberadaan anak ini kan sebetulnya pengajaran di gereja kita, Sinode GKJTU sudah ada Pak Agris ya, betul. Materi pengajaran katekisasi Bina Pranika, terkhusus tentang tanggung jawab orang tua terhadap anaknya itu Pak Agris. Betul. Jadi sebetulnya keberadaan seorang anak itu menjadi salah satu tujuan orang menikah. Salah satu tujuan orang menikah. Jadi mempunyai keturunan dan melanjutkan keturunan itu. Dan sebetulnya kehadiran seorang anak itu kan sangat diharapkan, dinanti-nantikan dalam sebuah keluarga. Dimanapun juga statusnya, apapun juga agamanya, jadi kehadiran anak itu sangat diharapkan. Jadi orang tua akan mempertaruhkan apapun juga demi anaknya. Jadi anak ini menjadi harta yang paling berharga. Itu seperti itu. Ya, jadi kalau keluarga-keluarga harus punya anak atau tidak, saya kira itu menjadi sebuah pilihan. Nah, di dunia yang semakin sibuk sekarang ini, tantangan-tantangan yang tidak mudah di dalam berkeluarga,
maka kehadiran seorang anak juga di situ bisa dikatakan membawa dalam tanda kutip sebuah beban tersendiri dalam keluarga. Itu seperti itu ya. Jadi maksudnya beban itu ya cukup repot sekarang ini, itu ya, cukup repot untuk mengasuh anak sehari-hari di dunia yang sibuk, kebanyakan juga dititipkan ke bayi, ke orang tuanya. Satu sisi memang kehadiran seorang anak itu sesuatu yang dinanti-nantikan, diharapkan. Itu begitu Pak Agres ya? Iya, iya. Memang benar, ada yang sangat cinta kepada anak, ada yang sangat suka ketika sebuah keluarga itu memiliki seorang anak, bahkan diharap-harapkan kehadirannya begitu. Tetapi kalau kita melihat berita-berita baik di televisi, di internet, itu ada juga rupanya ketika ada keluarga punya anak tapi dia tidak dididik dengan baik, jadi telantarkan begitu Pak. Jadi ada kelompok keluarga yang ketika punya anak merasa mendapat anugerah yang luar biasa. Tapi ada kelompok yang lain ketika punya anak ini sebuah beban gitu kan. Sebuah beban, sebuah persoalan, apalagi ketika ada konflik suami istri, anaknya ini menjadi korban. Nah, sebelum ke situ Pak, rupanya kan ada dua versi ini. Nah, Pak ini sebagai pendeta gitu kan, GKJTU, untuk bisa melihat mengapa mereka bisa terjadi dua kelompok ini. Sebenarnya pola pikir atau pandangan atau pemahaman Kristen terhadap anak itu bagaimana? Nah, itu sehingga kita bisa mengarik Pak, karena dua kelompok ini tentu terkait dengan pola pikir mereka terhadap anak. Begitu, kan? Gitu. Betul sekali Pak Agres ya, kehadiran seorang anak itu ya di mata iman Kristen, kita mengacu kepada liturgi yang dimiliki, liturgi pernikahan gereja kita GKJTU. Anak itu dipahami sebagai tambahan berkat, itu seperti itu ya, tambahan berkat. Saya ingat sekali apa yang pernah disampaikan Bung Karno, presiden pertama kita itu, dalam sebuah biografi, apa itu, Penyambung Lidah Rakyat atau apa, saya kurang begitu paham bukunya. Dia mengatakan ayahnya itu sering mengatakan kepadanya bahwa dia ini hanya dapur, itu ya, dapur yang memasak. Nah, anak-anak itu adalah masakannya. Nah, Tuhan sendiri yang menciptakan manusia itu adalah tukang masaknya. Nah, disinilah sebetulnya peran orang tua ketika hadir seorang anak di dalam keluarganya, yaitu berkat yang luar biasa, tetapi sebagai tambahan berkat, itu seperti itu. Jadi ya diharapkan kalau pemahaman kelompok yang satunya menganggap bahwa kehadiran seorang anak tidak begitu penting karena menjadi beban, itu juga bermasalah kepada masa depannya nanti. Ingat Pak Agres, kan hadirnya seorang anak itu kan mewujudkan generasi yang berkelanjutan gitu ya. Betul. Nah, sementara mengharapkan kehadiran seorang anak yang lahir dari keluarganya itu pun juga terlalu dalam hal ini terlalu sedikit memaksakan, karena tidak semua juga keluarga-keluarga pengalaman ini dikaruniai anak, baik segera ataupun juga bahkan sampai tidak bisa dikaruniai anak. Selain itu, kehadiran seorang anak pun juga kalau menurut di dalam ajaran kita, ya tidak harus dimaknai sebagai anak yang lahir dari pernikahan itu. Ya, anak adopsi misalnya, adopsi itu kan legal secara hukum, itu juga menjadi berkat, menjadi anak sesungguhnya, itu seperti itu, bagian dari keluarga itu. Baik, saya menarik Pak itu. Saya menggarisbawahi ini. Rupanya anak ini yang buat bukan manusia, begitu kan? Keluarga ini hanya diberi makanannya, siap, yang sudah siap disajikan, begitu ya. Sudah siap disajikan, tapi yang masak ini Tuhan, gitu kan? Kalau begitu anak ini sebenarnya milik orang tua atau milik Tuhan itu Pak? Ya, ini menarik sekali. Ya, sebetulnya orang tua itu hanya dititipi, anak itu milik Tuhan. Itu seperti itu kalau pemahamannya begitu ya. Keberadaan seorang anak itu milik Tuhan, kita hanya dititipi. Maka anugerah yang besar itu yang dititipkan kepada kita sebagai orang tua harus kita pertanggungjawabkan sebaik-baiknya
dengan mendidik, membina anak-anak kita nanti supaya menjadi generasi yang sungguh bermanfaat bagi orang tua, bagi jemaat, bagi gereja, juga bagi masyarakat. Itu Pak Agres. Iya, betul-betul. Ya. Jadi kalau itu bukan milik kita, misalnya benda ini, saya pinjam HP, HP-nya Pak Eli saya pinjam, saya rusak, tentu Pak Eli marah begitu kan? Ya. Nah, apakah seperti itu juga ketika ada orang tua ini punya anak, lalu anak itu tidak dididik dengan baik, justru menjadi seorang penjahat begitu karena pola didiknya salah, tentu yang marah adalah yang punya anak itu sendiri, yaitu Tuhan tadi ya Pak ya. Iya, maka tanggung jawab orang tua itu sangat urgen, sangat penting sekali kepada anak-anaknya itu ya. Bukan hanya soal pembinaan pendidikan, menyia-nyiakan keberadaan seorang anak itu dalam pemahaman kita, gereja kita itu juga sama dengan mengkhianati apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Itu Pak Agres ya. Itu artinya kalau orang punya anak berarti dikasih pekerjaan. Tapi kalau tidak punya anak berarti saat itu dia tidak dikasih tugas begitu ya. Tanggung jawab begitu ya. Berarti gimana nih, enak punya anak atau tidak sih Pak? Lah iya, itu ada konsekuensinya masing-masing ya. Ya. Kalau saya disuruh memilih ya kehadiran anak itu sangat penting di dalam keluarga, tapi itu kan pilihan dikembalikan kepada keluarga-keluarga. Resikonya akan lebih berdampak ke depannya kalau keluarga tidak harus punya anak. Itu seperti itu Pak Agres. Ya. Jadi mau punya anak mau tidak kita tetap bisa merasakan syukur dalam keluarga. Iya, betul. Iya. Oke, para sahabat, itulah perbincangan kita. Kira-kira keluarga ini harus punya anak atau tidak? Itu ya. Rupanya Pak Eli tadi memaparkan anak ini bukan sesuatu yang bisa kita miliki sepenuhnya gitu kan. Anak itu adalah milik Tuhan yang dititipkan ke manusia untuk dididik menjadi manusia yang baik. Nah, dalam hal ini adakah pesan-pesan Pak Eli kepada para sahabat ini di bulan-bulan keluarga ini untuk bagaimana para keluarga ini bisa memahami anak dalam keluarga? Ya, sahabat Marturia, di bulan keluarga ini pesannya sangat jelas sekali dalam kehidupan berkeluarga tentang kehadiran seorang anak. Tradisi kekristenan mulai dari tradisi Yahudi sampai Injil agama Kristen itu sangat menghargai peran serta orang tua terhadap pendidikan bagi anak-anaknya. Jadi Tuhan Yesus sendiri juga berulang kali menyatakan di dalam kitab Injil penghargaan pembelaannya terhadap seorang anak. Haruskah anak itu hadir di dalam keluarga? Karena salah satu tujuan menikah itu adalah mempunyai keturunan. Mengapa harus mempunyai keturunan? Karena akan menghasilkan generasi-generasi yang berkelanjutan. Jadi pikirkan kalau keluarga-keluarga muda yang saat ini masih kepingin rasanya pingin pacaran dulu terus begitu ya selama menikah belum punya anak, ya tentunya harus memikirkan kejauh nanti setelah masa tua. Tentunya kehadiran seorang pendamping yang namanya anak itu perlu untuk melanjutkan generasi. Tapi toh harus kita yakini bahwa kehadiran seorang anak itu menjadi tambahan berkat di dalam kehidupan kita. Jangan menghilangkan damai sejahtera, ketenangan, apalagi niat-niat yang tidak baik yang melanggar firman Tuhan karena persoalan seorang anak ini. Itu ya Pak Agres ya, saya kira pesannya seperti itu. Singkat terima kasih banyak Pak Eli dan salam damai untuk para sahabat Marturia di rumah. Tuhan memberkati.